Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan tafsiran dari ayat Quran surah An-Naml ayat 23 sampai 26. Yang mana dalam ayat 23, ayat ini menerangkan bahwa yaitu burung hudhud menyampaikan kepada Nabi Sulaiman berbagai pengetahuan dan pengalaman yang diperolehnya selama dalam perjalanan ke negeri Saba, yaitu sebuah negeri besar dan kaya raya, serta diperintah oleh seorang ratu yang cantik dan mempunyai singgasana yang besar lagi indah. Dalam ayat ini bisa dipahami bahwa ada 3 hal mengenai negeri Saba yang disampaikan oleh burung hudhud kepada Nabi Sulaiman. Yang pertama itu negeri Saba itu diperintah oleh seorang ratu yang cantik dan memerintah negerinya dengan baik dan bijaksana. Kemudian yang kedua, ratu itu memerintah dengan tegas dan bijaksana karena dilengkapi dengan segala sesuatu yang diperlukan dalam pemerintahan, seperti harta dan kekayaan, tentara yang kuat dan sebagainya. Kemudian ratu mempunyai singgasana yang indah lagi besar dan menunjukkan kebesaran dan pengaruh kekuasaannya baik terhadap rakyat maupun terhadap negeri-negeri yang berada di sekitarnya. Menurut sejarah, Saba itu adalah ibu kota kerajaan Saba atau Sabaiyah. Itu kerajaan Saba didirikan oleh Saba bin Yasjuk bin Ya'rub bin Qotan yang menjadi cikal bakal penduduk Yaman kurang lebih yaitu tahun 955 sebelum Masehi di Yaman. Kemudian dalam ayat ke-24 diterangkan bahwa burung hudhud menerangkan kepada Nabi Sulaiman tentang agama yang dianut oleh kaum Saba. Yaitu dalam penyampaian berita itu, tampak burung hudhud telah membandingkan agama dan perbuatan-perbuatan penduduk negeri Saba itu dengan kepercayaan dan agama yang diyakini oleh agama yang benar. Hudhud mengatakan bahwa dia itu mendapati raja putri itu bersama kaumnya menyembah matahari sebagai Tuhan dan mengerjakan pekerjaan-pekerjaan maksiat yang bertentangan dengan agama yang benar. Mereka melakukan yang demikian itu karena setan telah berhasil memperdaya mereka. Kemudian setan telah menjadikan pikiran dan pandangan mereka terhadap perbuatan buruk yang dilarang Allah sebagai hal yang baik dan indah. Kemudian dalam ayat 25, setan telah dapat memalingkan mereka dari keyakinan akan kekuasaan dan keesaan Allah, sehingga mereka tidak menyembah kepadanya. Mereka tidak lagi mempercayai bahwa Allah mengetahui segala yang tersembunyi di langit dan di bumi. Dialah Allah yang menciptakan segala sesuatu, seperti tumbuh-tumbuhan dan barang-barang logam yang tersembunyi di dalam bumi dan di dalam laut. Kemudian ayat 26 bisa diambil kesimpulan bahwa yakni dialah Allah yang berhak diseru dan tiada Tuhan selain Dia yang memiliki arsy yang besar dan tiada sesuatu pun dari makhluknya yang lebih besar daripada arsy-Nya. Di sini menunjukkan bahwa kekuasaan Allah itu adalah yang paling tinggi. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan Quran surat An-Naml ayat ke-27 sampai 30. Pertama itu ayat 27 yang berbunyi, "Akan kami lihat apakah kamu benar atau kamu termasuk orang-orang yang berdusta." Maksud ayat ini ialah Nabi Sulaiman menuliskan surat kepada Ratu Balqis yang bunyinya, "Dari hamba Allah Sulaiman ibnu Daud kepada Ratu Balqis, Ratu Negeri Saba." Kemudian Nabi Sulaiman menuliskan surat tersebut menggunakan minyak kasturi. Kemudian dicapkan dengan cincinnya, maka berkatalah ia kepada burung hudhud,
kami akan melihat apakah kamu benar ataukah kamu termasuk orang-orang berdusta. Ungkapan ini jauh lebih sopan daripada seandainya dikatakan, ataukah kamu berdusta dalam hal ini. Jadi di dalam ayat ini, Nabi Sulaiman ingin memastikan apakah berita yang dibawakan oleh burung hudhud ini adalah berita yang benar, ataukah berita yang dibawakan oleh burung hudhud ini merupakan berita yang dusta. Kemudian dilanjutkan oleh ayat ke-28 yang berbunyi, "Pergilah dengan membawa suratku ini, lalu jatuhkanlah kepada mereka, kemudian berpalinglah dari mereka, lalu perhatikanlah apa yang mereka bicarakan." Maksud dari ayat ini ialah, kemudian burung hudhud pada saat itu membawa surat itu lalu mendatangi Ratu Balqis yang pada waktu itu berada di tengah-tengah pasukannya. Kemudian burung hudhud menjatuhkan surat Nabi Sulaiman itu ke pangkuan Ratu Balqis. Ketika Ratu Balqis membaca surat tersebut, tubuhnya tiba-tiba gemetaran, tiba-tiba lemas karena melihat isi surat tersebut. Kemudian dilanjutkan ayat ke-29 yang berbunyi, "Berkatalah ialah Ratu Balqis, hai pembesar-pembesar, sungguhnya telah dijatuhkan kepadaku sebuah surat yang mulia." Maksudnya ialah, dalam ayat ini diterangkan bahwa Ratu Balqis merundingkan dan memusyawarahkan isi surat dari Nabi Sulaiman dengan pemuka-pemuka kaumnya. Kemudian sekalipun yang melakukan permusyawaratan itu adalah Ratu Balqis dan pemuka-pemuka kaumnya yang tidak beriman, kan tetapi tindakan yang dilakukan oleh Ratu Balqis tersebut dicantumkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Maka daripada itu, hal tersebut merupakan prinsip yang diajarkan Allah Subhanahu wa taala kepada manusia dalam menghadapi persoalan-persoalan yang mereka alami dalam kehidupan mereka. Oleh karena itu, siapapun yang melakukannya, maka tindakan itu adalah tindakan yang dipuji Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat ini disebutkan bahwa surat Sulaiman yang dikirimkan kepada Ratu Balqis itu disebut Kitabun Karim, surat yang mulia. Hal ini menunjukkan bahwa surat Nabi Sulaiman itu adalah surat yang mulia dan berharga. Selanjutnya, pada ayat ke-30, yang artinya, sungguhnya surat itu dari Sulaiman, dan sungguhnya isinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Maksud ayat ini ialah, pada saat itu Ratu Balqis mengumpulkan para pembesar negara, para pejabat negara, serta pembesar kerajaannya dan berkata kepada mereka, "Wahai para pembesar, sungguhnya telah dijatuhkan kepadaku sebuah surat yang mulia." Pada saat itu Ratu Balqis melihat hal yang cukup aneh saat seekor burung membawa sepucuk surat lalu melemparkannya. Setelah itu ia pergi dengan penuh hormat. Ini merupakan suatu perkara yang tidak mampu dilakukan oleh seorang raja pun, serta tidak ada jalan bagi mereka untuk melakukannya. Kemudian ia bacakan surat itu kepada mereka. "Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim." Sungguhnya surat itu dari Sulaiman dan sesungguhnya isinya itu berbunyi dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, bahwa janganlah kamu sekalian berlaku sombong terhadapku dan datanglah kepadaku sebagai orang-orang yang berserah diri. Mereka mengetahui bahwa surat itu berasal dari seorang Nabiullah, yaitu Sulaiman alaihissalam. Padahal dia belum pernah bertemu mereka. Surat ini berisi sastra yang cukup tinggi karena mengandung makna yang cukup luas, dengan menggunakan ungkapan yang paling mudah dan paling baik. Para ulama berkata, tidak ada seorang pun yang menulis Bismillahirrahmanirrahim sebelum Nabi Sulaiman alaihissalam.
Maimun bin Mihran berkata, dahulu Rasulullah SAW menulis surat dengan Bismikallahumma hingga diturunkan ayat ini, lalu beliau menulis surat dengan Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, Ananda akan melanjutkan penjelasan ayat dari Quran Surah An-Naml ayat 23 sampai 34. Di sini Ananda akan menjelaskan surat An-Naml ayat 31 sampai 34, yang mana ayat 31-nya itu berbunyi bahwa janganlah kamu sekalian berlaku sombong terhadapku dan datanglah kepadaku sebagai orang-orang berserah diri. Maksudnya yaitu Allah melarang kita untuk berlaku sombong dan untuk berlaku sombong kepada Allah karena saat kita menauhidkan Allah, atau agar kita menauhidkan Allah dalam keadaan ikhlas dan datang kepada Allah dalam keadaan taat dan tunduk. Selanjutnya yaitu ayat 32 yang berbunyi, hai para pembesar, berilah aku pertimbangan dalam urusanku ini. Aku tidak pernah memutuskan suatu persoalan sebelum kamu berada dalam majelisku. Di sini maksudnya yaitu Ratu Balqis yang membaca surat Nabi Sulaiman, kemudian beliau sebelum memutuskan suatu perkara, beliau meminta pendapat dari para pembesar kerajaannya. Jadi Ratu Balqis tidak bertindak sendiri-sendiri. Lanjutannya yaitu ayat 33, mereka menjawab, kita adalah orang-orang yang memiliki kekuatan dan juga memiliki keberanian yang sangat dalam peperangan, dan keputusan berada di tanganmu, maka pertimbangkanlah apa yang akan kamu perintahnya. Mereka mengatakan kalau Ratu Balqis ini memiliki pasukan dan peralatan senjata serta kekuatan mereka, dan kemudian mereka menyerahkan keputusan tersebut kepada Ratu Balqis karena hanya Ratu Balqis yang tahu bagaimana Sulaiman itu. Dan di sini para pembesar kerajaan itu mengatakan itu tidak ada hambatan bagi mereka dan tidak ada keberatan bagi mereka jika mereka ingin memeranginya. Jika mereka atau pasukan Ratu Balqis ini ingin memerangi Nabi Sulaiman, kerajaan Nabi Sulaiman, dan setelah itu mereka menyerahkan pendapat itu kepada Ratu Balqis. Mereka akan mengikuti dan menaati apa perintah Ratu Balqis selanjutnya yaitu ayat 34 yang berbunyi, sesungguhnya raja-raja apabila memasuki suatu negeri niscaya mereka membinasakannya. Dan selanjutnya, dan menjadikan hina penduduknya yang mulia. Maksudnya yaitu jika seorang raja datang ke suatu negeri, maka sudah pasti raja itu ingin membinasakan negeri itu atau menjajah negeri itu atau mengambil wilayah negeri itu dengan secara paksa, dan mereka akan membinasakan serta menjadikan hina penduduknya yang mulia, yaitu menjadikan penduduk dari negeri yang didatangi secara paksa itu menjadi tunduk kepada mereka. Dan Ratu Balqis cenderung mengambil keputusan kepada perdamaian, gencatan senjata dan diplomasi. Jadi Ratu Balqis tidak menginginkan peperangan, dan Ratu Balqis akan mendatangi Nabi Sulaiman dengan baik dan memenuhi surat Nabi Sulaiman itu. Bismillahirrahmanirrahim. Dari penjelasan ayat Quran Surah An-Naml ayat 23 sampai 34 yang telah dipaparkan masing-masing oleh pemakalah itu, maka hubungan ayat dengan mata kuliah tafsir ayat-ayat sosial, politik, dan ekonomi, yang mana ayat ini langsung menghubungkan dengan sosial dan politiknya, yaitu pada ayat ini yang pertama yaitu yang berhubungan dengan politik, yang menceritakan kisah Nabi Sulaiman dan Ratu Balqis.
yang mana Nabi Sulaiman adalah seorang raja dan Ratu Balqis adalah seorang ratu di negeri Saba, yang mana kisah ini adalah kepolitikan kerajaan dan strategi politik yang digunakan Nabi Sulaiman untuk mengajak Ratu Balqis menyembah Allah. Ratu Balqis pun menerima undangan Nabi Sulaiman dengan politik kerajaan juga, yaitu menimbang diskusi dengan petinggi-petinggi kerajaan. Yang kedua adalah hubungan ayat ini, Quran Surah An-Naml ayat 23-34 yang berhubungan langsung dengan tafsir ayat sosial, yaitu bagaimana interaksi Raja Nabi Sulaiman dengan Ratu Balqis adalah agar Ratu Balqis menyembah Allah, dan kehidupan sosialita Ratu Balqis dengan petinggi-petinggi kerajaan di negeri Saba Ratu Balqis, yang mana untuk kehidupan interaksi serta hubungan antar kerajaan itu termasuk ke tafsir ayat sosial. Jadi untuk ayat ini berhubungan langsung untuk ayat ini itu Quran Surah An-Naml ayat 23-34 itu berhubungan langsung dengan tafsir ayat sosial politik, hubungannya dengan tafsir ayat sosial politik dan ekonomi adalah yang telah kami paparkan. Sekian dari kelompok kami. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.